Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu, tadi langkah 4 sudah dijelaskan oleh teman saya, nggih. Mengenai apa tadi langkah 4, menabung secara rutin. Menabung secara rutin. Nah, tadi di langkah 4 ibu-ibu sudah dikasih informasi, diajak diskusi, juga ada permainan, nggih, Bu. Nggih. Nah, sekarang memasuki langkah 5, yaitu memilih cara dan tempat untuk menabung. Ibu harus bisa memilih tempat untuk menabung. Contohnya apa, ada tempat menabung, ada bank, arisan. Napa biasanya Pak Septi manggil niku iku nggih arisan ya, arisan. Tuh. Nah, ibu-ibu, rutin menabung niku memang sulit, nggih, berat. Apalagi kalau ibu-ibu ndak punya pendapatan yang tetap. Nah, tapi Bu, menabung dengan rutin ini bisa disesuaikan dengan pola pendapatan kita. Contohnya ibu-ibu ada yang misalnya pendapatannya setiap hari. Nggih, menabungnya bisa disesuaikan setiap hari. Ada yang pendapatannya mingguan. Nah, kalau mingguan ya disesuaikan nanti menabungnya mingguan. Ada yang pendapatannya bulanan, misalnya kayak buruh pabrik atau apa, itu kan tiap bulan pendapatannya. Nah, itu bisa disisihkan langsung. Nopo kok ndak nunggu habis? Karena nunggu sisa, misalnya ada yang pendapatannya misalnya 1 juta, nanti ditunggu di akhir bulan, misalnya ini pendapatan bulanan, misalnya yang dibuat contoh ya Bu, pendapatan bulanan. Nah, pendapatannya 1 juta setiap bulan. Nopo kok ndak di akhir aja, iki wis mbenai kita gawe dhisik, nanti kalau sudah ada sisa saya tabung. Itu ibu-ibu ndak mungkin bisa, nggih. Karena mesti di akhir bulan itu pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang seharusnya pakai gajian selanjutnya. Misalnya yang sisa 200.000, tapi sudah akhir bulan, aduh beras entek, kayak itu mas beras akhirnya ya. Nah, maka dari itu ibu-ibu kalau mau menabung, mulai sekarang belajar, mulai awal dari mulai gajian ibu-ibu harus sudah menyisihkan gajiannya, harus menyisihkan uang yang ibu dapat di awal. Ini khusus untuk menabung berapa persen, misalnya entah itu kalau harian, entah itu 5.000, 10.000, itu harus disisihkan dulu buat menabung. Jangan nunggu sisa. Kalau nunggu sisa nanti nggak bisa nabung secara rutin. Yang kedua, ibu-ibu sinten di sini yang sudah menabung dan di mana menabungnya? Ya, Bu Tuti, di mana menabungnya Bu Tuti? Oh ya, di Pak Septi ya. Kenapa kok milih tempat itu Bu Tuti? Karena diambil sama Pak Septi ya. Itu arisan ya Bu ya. Oke. Jadi kayak Bu Tuti tadi, itu kita harus bisa menyesuaikan mana tempat-tempat. Oh kok enggak di koperasi Bu Tuti? Karena pendapatannya adalah mingguan karena jualan keripik ya Bu. Nah, karena jualan keripik, jadi itu bisa kita buat tempat menabung secara rutin gitu Bu. Yang selanjutnya, kita perlu tahu kelebihan dan kekurangan tempat menabung agar supaya bisa menabung, agar supaya tujuan untuk kita menabung itu bisa dapat keuntungan. Tuh, gak ente-ente ae Bu ya. Gak ente-ente ae tabungane, ndak cepet diambil. Contohnya kok sing angel diambil ta, kayak Bu Septi tadi, itu bisa banyak ibu-ibu yang ternak sapi, misalnya ada yang setoran susu itu Bu. Kan itu bayarannya 10 hari sekali. Nah, itu bisa ke Mbak Septi. Kelebihannya apa Mas Mbak Septi itu? Kelebihannya satu, dia diambil ke rumah dan tahu tanggalnya ketika sudah bayaran susunge. Lek sudah bayaran tanggal 10, 20, Mbak Septi mesti ke rumah sampean jadi
mau ndak mau harus ngasih, harus nabung ya, mau ndak mau harus nabung. Jadi di situ kelebihannya bisa. Sekarang ibu coba buka fotokopi yang sudah saya kasih tadi, tentang tempat menabung itu. Nah, di situ ada beberapa tempat menabung apa saja, Bu? Ada bank yang pertama, ada bank. Kemudian koperasi. Terus kelompok simpan pinjam. Kemudian ada apa lagi, Bu? Ada kelompok simpan pinjam, ada juga arisan. Terus apa itu, Bu? Sekolah anak, kemudian nabung di rumah. Nah, di situ ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba kita analisis sekarang. Di situ ada kolomnya ya, Bu. Coba dilihat, yang sudah saya fotokopikan. Yang pertama itu bank. Lokasinya mudah dijangkau atau tidak, Bu? Bank, Bu. Tidak mudah, Tidak mudah. Berarti umumnya bank itu berada di pusatnya kecamatan, di pasar ya, di pasar adoh. Jadi jauh, tidak usah dicentang berarti. Dikasih silang atau seret ini tok, tidak apa-apa. Tuh, bank itu biasanya lokasinya tidak mudah dijangkau. Kedua, koperasi. Koperasi mudah dijangkau apa enggak? Mudah dijangkau, dicentang. Kemudian ada kelompok simpan pinjam, mudah dijangkau apa enggak tempatnya? Mudah dijangkau juga, gampang ya, Bu, tonggo dewe. Kemudian arisan mudah dijangkau apa enggak? Mudah dijangkau juga. Terus sekolah anak itu juga mudah dijangkau. Mudah dijangkau ya, Bu ya. Anak sekolah dicentang juga, Bu. Terus kalau celengan juga mudah dijangkau juga. Selanjutnya, kolom selanjutnya, Bu, sampingnya. Setoran harus rutin. Kalau bank itu setorannya harus rutin apa enggak, Bu? Enggak ya? Enggak, berarti disilang aja. Koperasi harus rutin apa enggak? Harus rutin. Koperasi harus rutin. Dicentang, Bu, dicentang. Jawaban berarti iya. Koperasi itu setorannya harus rutin. Kalau kelompok simpan pinjam harus rutin apa enggak? Kayak di meriki misalnya di tonggo biasanya simpan pinjam, ada kelompoknya gini, nabung gini, ibu nabung itu ada apa enggak? Itu ndak harus rutin ya, disilang aja, Bu, disilang. Kemudian arisan harus rutin apa mboten? Harus rutin ya, tiap Kamis. Tiap Kamis ibu-ibu harus ngisi arisan ya. Kemudian sekolah anak. Sekolahnya anak itu bisa diambil bisa harus rutin apa mboten? Enggak harus rutin ya, Bu, terserah ya. Entah itu hari apa, tiap hari apa nanti bayarnya. Kalau celengan ibu-ibu sendiri di rumah harus rutin apa mboten? Enggak harus rutin. Kemudian bank itu bisa diambil sewaktu-waktu apa enggak? Bisa, ada ATM-nya ya, Bu. Bank ya ada ATM-nya dan bisa diambil sewaktu-waktu. Koperasi juga bisa diambil sewaktu-waktu. Di kolom 3 itu, Bu, dicentang semua. Banknya itu bisa diambil sewaktu-waktu. Koperasi juga bisa. Kelompok simpan pinjam juga bisa diambil sewaktu-waktu. Nah, kalau arisan bisa diambil sewaktu-waktu? Nggak bisa ya. Karena lek sampean kocokane ndak metu, nggih bisa diambil. Nggih. Dicoret berarti arisan di kolom ketiga itu. Kemudian sekolah anak bisa diambil sewaktu-waktu atau mboten? Tidak bisa ya, karena kalau di sekolah itu biasanya akhir semester kate unggah-unggahan baru bisa dibagi ya. Celengan di rumah bisa diambil sewaktu-waktu atau mboten? Bisa ya, dicoket kena. Kemudian sekarang kolom selanjutnya, kolom 4 kurang 3 kolom ini, Bu. Bank itu ada biaya administrasi? Ada, tiap bulan itu ada potongan sampean, dicentang. Koperasi juga ada biaya administrasi, dicentang juga. Kelompok simpan pinjam
Itu juga ada biaya administrasi sing nyekel iku, Bu. Biasanya jenengan uangnya jenengan pasti ya ada potongan. Kalau arisan ada biaya administrasi no mboten? Ndak ada ya. Kalau arisan ndak ada biaya administrasi. Kalau sekolahnya anak ada administrasi apa enggak? Ada biaya administrasinya di sekolah anak itu ada, nanti dipotong buat gurunya atau yang megang, biasanya itu mesti ada sedikit tapi Bu kalau di sekolah itu ya. Kemudian celengan di rumah ada biaya administrasi apa enggak? Enggak ada. Kalau celengannya dewe mosok kate ono sing jopo, enggak ada ya. Kemudian ada bunga, mendapat bunga atau enggak kalau di bank? Dapat. Koperasi juga dapat. Kalau kelompok simpan pinjam enggak dapat jenengan. Kemudian arisan juga enggak ada bunganya. Kalau sekolah anak biasanya dapat bunga, biasanya, tapi kebanyakan juga enggak ya Bu. Bisa dicentang bisa enggak. Kalau celengan ada bunganya apa enggak? Berbunga dadi akeh apa enggak? Misalin dele 50.000 dadi 1.000 enggak? Boten ya, enggak ada. Kemudian selanjutnya kolom terakhir Bu, ada kemungkinan dicuri apa enggak kalau di bank? Enggak ada, aman ya, enggak rupo duit soalnya, disimpan di rekening, enggak ada resiko dicuri. Koperasi juga jarang resiko dicuri karena umumnya sudah berbadan hukum koperasi itu. Kemudian kelompok simpan pinjam rawan dicuri apa mboten? Dicuri pengurus Nggih, itu bisa apa itu ada risiko dicuri kelompok simpan pinjam Bu. Kalau arisan juga rawan dicuri, bisa meskipun jarang tapi bisa. Kalau anak sekolahnya anak, nyimpennya di sekolahnya anak itu umumnya disimpan oleh gurunya, jadi jarang untuk dicuri, disilang. Kemudian di rumah atau di celengannya sendiri itu rawan dicuri apa enggak Bu? Rawan ya, rawan dicuri karena itu disimpan di rumah sendiri, jadi rawan untuk dicuri. Nah sudah Ibu dilihat semua bersama-sama, dilihat fotokopiannya tadi. Di situ ada beberapa kolom, itu lokasinya mudah ada tempat menabungnya, ada bank, koperasi, kelompok simpan pinjam, arisan, sekolah anak, dan celengannya di rumah sendiri. Nah di situ sampingnya itu ada kolom-kolom, sampean simpulkan sendiri. Oke, mana yang cocok sama sampean? Dilihat sekarang, dilihat. Nah, setiap tempat menabung itu Bu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ibu-ibu perlu membandingkan dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan ibu. Supaya nopo, misalnya aku nang Mbak Septia soalnya sesuai dengan kebutuhanku dan dia bisa ngambil ke rumah, selalu diambil ke rumah, bayaran diambil ke rumah. Nah itu tujuannya ibu untuk menabung itu bisa tercapai. Nah gitu, jadi harus selektif, bisa memilih-milih mana tempat yang cocok untuk ibu menabung. Supaya apa? Tujuannya supaya bisa tercapai tujuannya nabung. Kata itu Mbak Sopo misalnya kayak bayar sekolah ya anak, kayak bayar tabungannya anak, tabungan rekreasinya anak misalnya, atau kayak bayar uang gedung. Nah itu bisa, itu tujuannya jenengan, supaya tujuan itu bisa tercapai. Kemudian saya sarankan ibu-ibu menabung di bank itu emang baik dan ibu bisa dapat untung. Untungnya apa? Gampang dijupuk, nggih. Iso gawe tumbas pulsa. Lek duwe m-banking iku bisa buat beli token listrik juga bisa mudah, buat nyicil motor juga bisa. Tapi itu kalau tabungannya ibu dalam jumlah banyak. Kalau sedikit mending ibu jangan di bank, karena di bank itu ada potongan biaya administrasi setiap bulannya. Nggih. Kemudian ada beberapa tempat menabung yang memiliki persyaratan yang berbeda. Dan itu ibu buka brosurnya di halaman 9 di buku Bu, dibuka halaman 9. Itu brosurnya tentang pintar mengatur
penggunaan uang keluarga. Nah, apa ibu-ibu sudah punya tabungan di bank semuanya? Punya apa enggak tabungan di bank? Punya. Ibu kan punya KKS itu. Ya, punya KKS itu bisa dibuat untuk menabung di bank nanti. Ya. Sekarang ibu sudah tahu mana tempat-tempat yang punya kelebihannya masing-masing tempat menabung. Ada kekurangannya masing-masing juga tempat menabung. Sekarang ibu-ibu harus bisa menyisihkan sebagian uang untuk ditabung. Entah itu receh atau 1.000-an, 2.000-an, 5.000-an. Ibu harus menyisihkan uang itu ke dalam celengan bekas. Oh, kaleng bekas ya. Punya enggak kaleng bekas? Pasti punya. Kalau enggak punya kaleng bekas itu botol-botol aqua, botol minum itu bisa dibuat tempatnya. Oke. Nanti bulan depan saya minta ibu-ibu membawa uang yang sudah disisihkan setiap hari, entah setiap minggu, terserah. Oke. Nanti coba kita hitung bersama-sama. Saya pengen tahu ibu-ibu melaksanakan tugas atau informasi yang sudah dikasih dari beberapa langkah tadi, apa enggak dilaksanakan apa enggak. Atau kalau yang sudah ada ikut arisan, silakan nanti bisa dibawa ke sini, dilihatkan ke saya. Saya pengen tahu ibu-ibu menabung apa enggak, rutin apa enggak menabungnya. Ya, ini bulan depan ibu bisa uang receh tidak apa-apa, uang kertas enggak apa-apa. Pokoknya ibu ada niat untuk menabung. Nanti ini adalah langkah awal Bu, langkah awal supaya ibu bisa menabung secara rutin ya. Langkah awal, kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Jadi ibu nanti bisa merasakan enaknya nabung gitu ya. Sekian dari kami, nanti ada langkah 6 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.